Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Ma'rifat asma'illah al-husna, mengenal nama-nama Allah yang bagus-bagus itu akan menuntun kita kepada mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Karena nama-nama itu menunjukkan kepada sifatnya. Dan mengenal sifat-sifat Allah yang mulia itu akan membawa kita kepada ma'rifat zatnya yang maha mulia. Karena sifat itu menunjukkan kepada zat. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah di dalam hidup ini merupakan suatu impian. Nah, suatu impian bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, akal yang selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, liya'rifun, untuk mengenal aku. Nah, jadi manusia yang punya akal baik, manusia yang punya akal sehat, mereka ingin sekali ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hal ma'rifat kepada Allah ini, manusia ada terbagi tiga. Pertama, kelompok yang disebut dengan la aqla lahum, manusia yang tidak ada akal baginya. Artinya manusia cuma tidak ada akal. Nah, manusia seperti ini mereka hanya kenal kepada makhluk. Kenalnya hanya kepada makhluk. Tidak kenal kepada Al-Khaliq, pencipta dan pemilik semua makhluk itu. Nah, dia hanya kenal kepada makhluk, dia hanya melihat kepada makhluk, tidak kenal kepada pencipta, pemilik makhluk itu. Nah, manusia seperti ini disebut la aqla lahum, tidak ada akal bagi mereka. Seperti kambing. Kambing itu hanya kenal kepada pengembala. Tidak kenal kepada pemilik kambing. Tidak kenal kepada pemiliknya. Kambing hanya kenal kepada orang-orang yang memberi makannya. Tapi kambing kada kenal kepada yang ampunnya. Begitu pengembala datang, kambing senang. Kambing berparak, kambing mendekat kepada si pengembala. Karena ini datang membawa rumput. Datang pemiliknya pakai mobil, baju jas, bungas orangnya. Kada hira-hiran kambingnya. Kada hira-hiran. Dikawai
Kada heran, bahkan berjauh. Padahal ini ampunnya kambing. Jarnya sembalihnya kambing itu. Cuma inya kada kenal. Kenalnya cuma pengambala. Bajunya cumpang camping, selawarnya cumpang camping. Kenalnya cuma itu. Karena itu yang tiap hari mendatangkan membawa makanan. Kada kenal pemiliknya. Dan kambing kada berusaha kenal kepada pemiliknya, kada perlu kenal. Nah itulah manusia yang hanya kenal kepada makhluk. Tidak kenal dan tidak ingin kenal kepada Al-Khaliq, kepada pencipta. Itulah aqlalahum, tidak ada akal seperti kambing tadi. Muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Manusia yang tidak ada akal ini keinginannya cuma dekat dengan makhluk. Keinginannya cuma dekat dengan makhluk. Keinginannya diperhatikan makhluk. Keinginannya jinak dengan makhluk. Kalaupun dia beribadah, sembahyang, bersedekah, tapi tujuannya agar dipuji oleh makhluk, agar makhluk simpati kepadanya, agar dipilih oleh makhluk. Andai kata calon misalnya, andai kata dia beribadah, karena dia hanya makhluk tahunya. Walaupun beribadah, tujuannya agar dipuji makhluk, dekat dengan makhluk, disayang oleh makhluk, dipuji oleh makhluk. Nah, manusia-manusia seperti ini di akhirat nantinya akan banyak mendapat kesulitan-kesulitan. Di akhirat akan banyak mengalami kesengsaraan karena dia tidak kenal kepada Al-Khaliq, kepada pencipta alam semesta ini. Nah, muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini disebut lahum aklun sakim. Baginya ada akal, tapi akalnya sakit. Ada akal, tapi kada sihat akalnya. Akalnya kada sihat. Orang kada sihat ini menyutih manis yang rasa pahit. Orang kada sihat. Ini akal ada, tapi kada sihat. Nah, orang-orang yang kelompok ini dia selalu ingin dapat nikmat Allah. Ingin dapat perlindungan Allah. Ingin mati ke surga. Ingin banyak dapat bidadari. Tapi tidak ada hasrat di dalam hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada tujuan, kada ada minat dalam hati untuk mengenal Allah. Yang penting dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan dari Allah, dipelihara Allah daripada bala bencana, rezeki diluaskan Allah. Perkara siapa Allah kada perlu tahu. Kada perlu tahu. Nah, ini orang berakal cuma akalnya sakit. Nah, orang seperti ini kalaupun dia beribadah kepada Allah, sembahyang, baca Quran, tapi selalu minta kepada Allah murah rezeki. Murah rezeki, selamat dari bala, lunas hutang, mati ke surga.
berkumpul lawan Nabi ya pulang di surga minta. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kelompok yang kedua ini andai kata dia mati masuk surga, maka dalam surga itu nantinya kesenangannya makan, minum, berpakaian yang indah-indah, bercinta dengan pasangan-pasangannya. Itulah kesenangannya di dalam surga. Ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga disebut lahum aklun salim. Yang tadi sakim, ada ini salim. Orang yang bagi mereka itu akal yang selamat, akal yang sehat. Nah, siapa kelompok manusia yang berakal sehat itu? Itulah kelompok orang-orang yang ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin jinak dengan Allah. Mereka ingin apabila mendapat suatu nikmat, bukan hanya melihat pengantar nikmat, tetapi ingat kepada yang memberi dan pengirim nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang punya akal sehat, selalu ingin tahu, ingin kenal siapa yang selama ini memberi aku rezeki, siapa yang selama ini yang menghidupkan aku, siapa yang selama ini memberikan keamanan, kelapangan kepada aku. Siapa itu? Nah, dia mencari, ingin kenal kepada orangnya. Nah, ini orang yang disebut aklun salim, punya akal yang sehat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tiap hari kita dikirimi orang baras tiap hari. Bertahun-tahun sudah. Tiap hari dikirimi baras, iwak secukupnya. Kalau kita punya akal sehat, kita hendak tahu siapa nama ngirim ini. Baiknya pang tiap hari. Nah, itu akal sehat. Coba kan aja kita. Tiap hari buka lawang rumah, ada baras, ada iwak, ada amplop bisi duit. Saben hari ada. Pasti kita hendak tahu mana orangnya yang memberi ini. Nah, ini orang punya akal sehat. Kalau orang punya akal sakit, kada penting tahu siapa mengirim, penting makan ada. Entah ini kiriman orang itu, orang mana kada perlu tahu, penting makan. Itu akal sakit. Nah, orang yang punya akal sehat ini, kalaupun dia beribadah kepada Allah, yang dimintanya kepada Allah hanya satu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a mardatillah, minta keridhaan Allah. Kada minta surga, kada minta kesenangan dunia, tapi yang dia minta adalah mardatik ya Rabb, keridhaan Engkau ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kita berkumpul di sini membaca, membahas tentang Asmaul Husna. Tujuan kita adalah kita ingin masuk dalam kelompok yang ketiga ini, supaya akal kita ini sehat. Nah, jadi kita pengajian ini tujuan kita satu, kita hendak kenal, hendak tahu siapa, bagaimana yang selama ini sangat baik kepada kita, sangat sayang kepada kita. Setiap hari kita dapat nikmat pemberiannya itu. Nah, melalui Asmaul Husna itu akan menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.